Garam dapur adalah sejenis mineral yang dapat membuat rasa asin. Biasanya, garam dapur yang tersedia secara umum adalah natrium klorida yang dihasilkan oleh air laut. Garam dalam bentuk alaminya adalah mineral kristal yang dikenal sebagai batu garam atau halite. Garam sangat diperlukan tubuh, tetapi bila dikonsumsi secara berlebihan, dapat menyebabkan berbagai penyakit, termasuk tekanan darah tinggi atau hipertensi. Selain itu, garam juga digunakan untuk mengawetkan makanan dan sebagai bumbu. Untuk mencegah penyakit gondok, garam dapur juga sering ditambahi yodium. Garam dapur dan garam laut sama-sama berasal dari laut. Bedanya, garam dapur adalah hasil endapan garam yang diolah menjadi kristal halus, sedangkan garam laut berasal dari penguapan air laut. Garam dapur dan sebagian garam laut mengandung 40% natrium. 1 sendok teh garam dapur mengandung 2.300 mg natrium. Kristal garam laut mempunyai ukuran lebih besar, jadi lebih sedikit kristal yang bisa ditampung dalam 1 sendok teh. Ukuran kristal tersebut membuat kesalahpahaman bagi sebagian orang bahwa garam laut mengandung natrium lebih sedikit dibanding garam dapur. Hanya karena garam laut itu alami, tak berarti garam laut lebih menyehatkan. Garam laut berasal dari sumber alami dan mengandung mineral seperti magnesium, kalsium, dan kalium. Namun dalam pembuatan garam dapur, produsen menambahkan yodium yang penting untuk produksi hormon tiroid, sedangkan pada garam laut tidak ada kandungan yodium. Meski garam dapur mengandung yodium yang baik untuk mencegah penyakit gondok, perlu diingat, pembatasan konsumsi natrium tetap harus diperhatikan. Konsumsi garam atau natrium yang berlebihan akan menyebabkan penyakit seperti tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Pada pengolahan makanan, para juru masak biasanya menggunakan garam laut untuk memberi rasa pada masakan, karena garam laut memiliki rasa lebih tajam dibanding garam dapur. Berikut ini beberapa manfaat dari garam dapur. 1. Mencegah penyakit gondok. Manfaat garam dapur dapat mencegah terjadinya penyakit gondok karena kandungan yodiumnya. Pasalnya, gondok bisa dikarenakan jumlah yodium yang tidak tercukupi. Hingga akhirnya kelenjar tiroid akan membengkak karena permintaan tubuh untuk terus memproduksi hormon tiroid. Pembengkakan kelenjar tiroid tersebut yang akhirnya menyebabkan perubahan bentuk leher, di mana leher ikut membengkak, bahkan muncul benjolan. 2. Menjaga keseimbangan elektrolit. Manfaat garam dapur bagi tubuh yang selanjutnya tidak kalah penting. Garam dapur dapat mempertahankan tingkat hidrasi, terutama bagi Anda yang sering bekerja di luar ruangan dan rutin berolahraga secara teratur. Sangat perlu memulihkan kekurangan garam, serta air yang keluar dari keringat. 3. Mencegah hiponatremia. Hiponatremia merupakan kondisi di mana tubuh menderita kekurangan garam yang ada di cairan sel tubuh. Umumnya, cairan yang keluar berupa keringat, diare, atau juga umum dikenal sebagai intoksikasi air. Padahal, untuk mempertahankan tekanan darah yang sehat, serta kelancaran fungsi saraf dan otot, tubuh sangat butuh akan asupan garam. Apabila kebutuhan garam tidak tercukupi, maka bisa terjadi ketidakseimbangan kadar air di dalam tubuh, yang pada akhirnya mengakibatkan adanya pembengkakan, karena sel-selnya kelebihan air. 4. Jaga kesehatan gigi dan gusi. Salah satu manfaat garam dapur, yaitu untuk menjaga kesehatan gigi dan gusi. Perlu diketahui bahwa infeksi bakteri bisa menyebabkan masalah pada gigi dan gusi. Maka, untuk mencegah semakin berkembangnya bakteri, coba untuk berkumur dengan air garam. Cara ini dipercaya ampuh untuk mengurangi pembengkakan serta meredakan sakit yang menyerang gusi. 5. Obat sariawan. Manfaat garam dapur yang satu ini juga sudah cukup dikenal. Garam dapur yang dilarutkan dengan air dapat membantu meredakan sariawan. Bahkan, banyak fakta menyebut, apabila berkumur dengan air garam sangat ampuh untuk meredakan rasa nyeri
serta membantu sariawan cepat sembuh. Agar hasilnya dapat optimal, berkumurlah 2 hingga 3 kali dalam sehari. 6. Membuat tidur lebih nyenyak. Stres bisa meningkatkan produksi hormon adrenalin, serta kortisol. Kedua hormon tersebut memiliki peran pada kualitas tidur yang buruk. Sehingga, untuk mengatasi kondisi tersebut, Anda bisa mengandalkan manfaat garam dapur. Sebab, garam dapur mengandung mineral alami, yang mampu mengurangi hormon stres, serta membuat sistem saraf jadi semakin relaks. 7. Jaga sistem pencernaan. Manfaat garam dapur selanjutnya, ampuh menjaga kesehatan pencernaan. Apabila Anda sedang diet, tapi tidak terdapat cukup garam pada tubuh, ternyata dampaknya akan sangat berbahaya. Tubuh Anda tidak akan cukup mampu menghasilkan HCl, atau asam klorida di dalam perut. Jika terjadi demikian, maka bagi Anda yang memiliki riwayat kesehatan pencernaan yang kurang baik, seperti asam lambung, maka bisa semakin parah kondisinya. Dengan kandungan garam yang cukup, tubuh bisa mencegah naiknya asam lambung menuju tenggorokan. Itulah mengapa, bagi Anda yang memiliki masalah pada sistem pencernaan, manfaat garam dapur ternyata punya peran penting bagi Anda. 8. Menjaga sistem saraf. Garam dapur merupakan sumber dari natrium. Bahkan, garam tidak hanya baik untuk otak, namun juga baik untuk otot dan fungsi sistem saraf. Adanya natrium berfungsi sebagai pengatur air dalam tubuh Anda. Fungsi tersebutlah yang sangat diperlukan untuk mengalirkan transmisi sinyal listrik di dalam tubuh Anda. 9. Mencegah IQ rendah. Selanjutnya, manfaat garam dapur dapat mencegah IQ rendah. Pasalnya, kandungan yodium dalam garam dapur sangat penting dalam masa perkembangan otak, terutama jika diberikan pada anak usia 3 hingga 5 tahun. Berdasar penelitian, anak-anak yang mengalami kekurangan asupan garam beriodium punya kecenderungan memiliki IQ yang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan mereka yang kebutuhan akan yodiumnya dapat terpenuhi dengan baik. Garam merupakan salah satu bumbu dapur yang familiar bagi banyak orang. Selain harganya terjangkau, garam juga punya manfaat besar bagi kesehatan dan kecantikan. Setiap manusia pada dasarnya membutuhkan garam untuk keseimbangan cairan dan fungsi otot maupun saraf. Garam memiliki kandungan natrium tinggi. Tetapi Anda harus mengonsumsi garam secukupnya, jangan terlalu berlebihan. Tubuh manusia akan mengatur berapa banyak natrium yang dikandungnya. Jika kadarnya terlalu tinggi, tubuh akan mudah haus. Sehingga mengonsumsi banyak garam bisa berisiko memicu batu ginjal, tekanan darah tinggi, dan penyakit kardiovaskular. Namun apabila Anda kekurangan natrium dalam garam, tubuh akan mudah terserang hiponatremia, sakit kepala, depresi, hingga otot mudah kejang. American Heart Association merekomendasikan asupan garam sekitar 1 sendok teh dalam 1 hari. Kandungan natrium dalam garam diperlukan untuk menjaga keseimbangan cairan, kesehatan jantung, hati, dan ginjal. Garam juga berfungsi mengatur aliran darah, sehingga mencegah tekanan darah rendah maupun darah tinggi. Tak hanya bagi kesehatan, garam juga bermanfaat bagi kecantikan. Berikut adalah manfaat garam bagi kesehatan dan kecantikan. Garam dapat membantu mencerahkan kulit karena memiliki kandungan yang dapat membunuh dan membersihkan kotoran serta kuman pada kulit. Anda bisa mencampurkannya dengan air hangat dan membasuhnya pada kulit. Air garam juga mampu mengobati dan menghilangkan jerawat. Ramuan ini merupakan mineral yang sangat baik untuk membantu membersihkan kuman dan bakteri, terutama pada kulit wajah. Selain menghilangkan jerawat, air garam dapat mencegah timbulnya masalah kulit yang satu ini. Garam juga bisa menghaluskan dan menghilangkan komedo. Garam bisa membasmi zat-zat berbahaya akibat radikal bebas. Anda bisa membasuh wajah dengan air garam selepas beraktivitas seharian. Air garam adalah salah satu cara alami
untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Garam juga berfungsi sebagai obat sakit gigi. Anda bisa berkumur dengan air garam selama 1 menit. Garam akan membantu membunuh bakteri yang berada di gigi dan rongga mulut. Di sisi lain, berkumur dengan air garam bisa mengobati sariawan dan mengatasi bau mulut tak sedap. Garam memiliki kemampuan antiinflamasi yang dapat membantu penyembuhan luka lebih efektif. Mandi dengan air garam akan membantu membunuh bakteri dan mencegah iritasi kulit. Air garam bisa meningkatkan tingkat hidrasi kulit, sehingga membuat proses penyembuhan luka bisa lebih cepat. Anda bisa menambahkan 1 sendok makan garam ke kolam mandi yang telah diisi air hangat. Garam sangat dianjurkan bagi pasien penyakit diabetes. Namun Anda hanya boleh mengonsumsinya sedikit, maksimal 1 sendok makan per hari. Diet garam dapat melemahkan sensitivitas tubuh terhadap insulin dan memetabolisme glukosa, memberikan tingkat energi yang buruk ke hati, otot dan sistem saraf, serta kemungkinan mengarah ke diabetes tipe 2. Garam berkhasiat mengatur tekanan darah tubuh, yang berdampak pada kesehatan kardiovaskular. Hal ini biasanya berkaitan dengan penyakit stroke dan serangan jantung. Asupan kalsium, magnesium, dan natrium yang tidak seimbang dapat menyebabkan masalah kesehatan. Oleh karena itulah, Anda perlu mengontrolnya dengan garam. Cara menggunakan air garam untuk wajah berjerawat. Manfaat garam lain yang perlu Anda ketahui adalah sebagai bahan perawatan wajah alami. Selain mampu mengatasi jerawat, manfaat air garam untuk wajah juga dapat mengangkat sel-sel kulit mati. Selama ini, garam mungkin lebih dikenal sebagai salah satu penyedap rasa dalam makanan bercita rasa asin. Namun, siapa sangka garam ternyata bisa juga dimanfaatkan sebagai perawatan wajah. Umumnya, beberapa masalah kulit wajah, seperti wajah berminyak atau berjerawat, dapat diatasi menggunakan berbagai produk perawatan kulit. Akan tetapi, tahukah Anda bahwa bahan alami, seperti garam ternyata diyakini dapat membantu mengatasi masalah kulit? Menurut studi yang diterbitkan dalam jurnal penelitian, garam mengandung beragam mineral seperti natrium, kalsium, magnesium, zat besi, zinc, dan lainnya. Berbagai kandungan garam tersebut diyakini dapat mengatasi kulit yang meradang hingga mencerahkan kulit wajah. Berikut adalah beberapa manfaat garam untuk wajah, serta cara menerapkannya yang bisa Anda coba di rumah. 1. Mengatasi jerawat. Salah satu manfaat garam untuk wajah adalah mengatasi jerawat yang muncul di wajah Anda. Pasalnya, garam memiliki sifat antibakteri yang dapat membantu mengatasi jerawat. Selain itu, garam juga mampu mengontrol produksi minyak berlebih atau sebum, yang menyebabkan tumbuhnya jerawat pada kulit wajah Anda. Berikut cara membuat dan menggunakan air garam untuk wajah. Larutkan setengah sendok garam ke dalam wadah atau baskom berisi air hangat. Bersihkan wajah Anda menggunakan sabun cuci muka yang biasa Anda gunakan. Bilas wajah Anda menggunakan air bersih, selanjutnya, basuh wajah menggunakan larutan air garam yang sudah dibuat. Diamkan selama 5 hingga 10 menit. Lalu, basahi wajah kembali menggunakan air garam. Lakukan langkah ini selama 1 menit, basuh wajah menggunakan air bersih lagi, dan keringkan menggunakan handuk bersih. 2. Sebagai masker wajah. Manfaat garam untuk wajah lainnya adalah sebagai masker wajah alami. Saat stok masker di rumah menipis, Anda tidak perlu terburu-buru membeli yang baru. Anda bisa memanfaatkan persediaan garam dapur di rumah sebagai masker wajah alami. Agar mendapatkan manfaat yang maksimal, coba campurkan garam dapur bersama bahan lainnya, seperti madu. Baik garam maupun madu memiliki sifat anti radang, yang berfungsi meredakan iritasi dan jerawat yang membandel. Selain itu, produksi minyak di kulit wajah juga menjadi lebih seimbang, sekaligus mampu melembabkan area kulit wajah yang kering,
dengan mengoleskan air hangat garam sebagai masker wajah alami. Untuk membuat air garam sebagai masker wajah, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Campurkan 2 sendok teh garam dapur yang telah ditumbuk halus, dengan 4 sendok teh madu asli, hingga tekstur keduanya berbentuk seperti pasta. Oleskan campuran garam dan madu ke wajah Anda secara merata, tetapi hindari area mata. Diamkan masker hingga mengering, sekitar 10-15 menit. Sebelum membilasnya dengan air bersih, rendam handuk ke dalam air hangat dan peras perlahan. Letakkan handuk yang telah dibasahi air hangat ke wajah selama 30 detik. Gunakan jari-jari Anda untuk mengelupas masker yang kering secara perlahan, searah jarum jam, sambil membilas wajah menggunakan air hangat. Selanjutnya, Anda bisa melakukan perawatan kulit wajah lainnya seperti biasa. 3. Mengangkat sel-sel kulit mati. Manfaat garam untuk wajah lainnya adalah mengangkat sel-sel kulit mati. Umumnya, proses mengangkat sel-sel kulit mati dikenal dengan istilah scrubbing atau eksfoliasi. Jika rutin melakukan eksfoliasi dengan scrub, maka kulit wajah Anda akan tampak lebih bersih, bersinar, dan sehat. Salah satu cara mengangkat sel-sel kulit mati bisa menggunakan bahan alami, seperti garam. Garam memiliki tekstur berupa butiran-butiran kecil, yang dapat membantu menghaluskan wajah dan mengembalikan hidrasi pada kulit wajah. Namun, sebaiknya Anda tidak menggunakan garam meja, melainkan garam laut untuk membuat scrub wajah. Selain itu, gunakan pula cuka apel sebagai astrigen dan daun mint yang berfungsi untuk meredakan peradangan. Begini cara membuat scrub garam untuk kulit wajah. Tuangkan cuka apel secukupnya ke sebuah wadah, lalu tambahkan 1/8 cangkir garam laut. Potong 1 hingga 2 tangkai daun mint segar. Masukkan potongan daun mint ke dalam campuran garam dan cuka apel. Aduk seluruh bahan tersebut hingga berbentuk seperti pasta kental. Untuk mendapatkan manfaat air garam untuk wajah ini, oleskan scrub garam ke permukaan kulit seperti Anda menggunakan scrub biasa. Pijat lembut dengan gerakan melingkar. Kemudian, bersihkan wajah Anda menggunakan air hangat. 4. Sebagai toner wajah. Manfaat garam untuk wajah lainnya adalah sebagai toner wajah alami, yang dapat membantu membersihkan sisa-sisa debu, kotoran, atau make-up yang menempel di wajah. Hal ini bukan tanpa alasan, karena garam dipercaya mampu menyeimbangkan produksi minyak di wajah. Penggunaan toner wajah untuk kulit berjerawat yang terbuat dari air garam ternyata juga bermanfaat. Manfaat air garam ini dapat membantu membunuh bakteri penyebab jerawat berkat kandungan antibakteri di dalamnya. Cara membuat toner wajah dari air garam sangat mudah. Cukup campurkan 1 sendok makan garam laut dan sejumput garam Epsom ke dalam 1 gelas air hangat. Pastikan garam dan air telah larut dengan sempurna. Kemudian, masukkan campuran air hangat garam tersebut ke dalam botol semprot berukuran kecil. Gunakan toner wajah dari air garam ini setelah membersihkan wajah dengan sabun cuci muka. Caranya, cukup tuangkan toner wajah dari air garam pada kapas, lalu oleskan ke permukaan wajah. 5. Mengurangi peradangan. Mandi menggunakan garam laut dianggap dapat mengurangi kulit kering dan kulit yang meradang. Faktanya, sebuah penelitian merekomendasikan untuk menambahkan 1 cangkir garam ke dalam air mandi untuk membantu meredakan iritasi dari eksim. Eksim adalah suatu kondisi kulit yang ditandai dengan kulit memerah dan gatal. Cara memutihkan gigi menggunakan garam dapur. Gigi kuning memang tampak mengganggu bagi sebagian orang. Selain bikin gak pede, terkadang gigi kuning juga akan menimbulkan bau nafas. Karena itu artinya masih ada kotoran yang menempel pada gigi, yang disebabkan oleh beberapa hal, sehingga gigi tampak terlihat kuning dan bau nafas. Di antaranya adalah jarang sikat gigi, merokok, sering ngopi,
karena kopi mengandung kafein, dan sebagainya. Bahkan, salah posisi ketika menyikat gigi juga dapat menimbulkan gigi kuning. Karena kuman masih menempel, dan akibatnya gigi tidak bersih. Berikut ini beberapa cara memutihkan gigi dengan menggunakan garam. 1. Dengan garam dapur. Cara memutihkan gigi dengan garam yang pertama, yaitu dengan garam murni. Jika selama ini menggunakan pasta gigi saja tidak cukup untuk membuat gigi menjadi putih bersih, gunakanlah garam. Garam dapur dapat melunturkan kotoran yang menempel pada gigi kamu. Caranya: larutkan garam secukupnya ke dalam sebuah wadah. Basahi sikat gigi kamu dengan larutan garam tadi. Gunakan untuk menyikat gigi kamu, kali ini dengan cara yang benar. Terakhir, kumur dengan air bersih. 2. Garam dapur dan pasta gigi. Campuran antara garam dan pasta gigi dapat menghasilkan formula racikan yang dapat memutihkan gigi. Cara memutihkan gigi dengan garam yang kedua ini hanya dengan mencampur garam dan pasta gigi. Kamu cukup menyiapkan odol atau pasta gigi dan garam saja. Caranya: campurkan odol, takaran untuk sikat gigi sehari-hari, dan garam secukupnya. Gunakan untuk sikat gigi dengan cara yang benar. Kumur dengan air hangat. Selesai. 3. Garam dan lemon. Cara memutihkan gigi selanjutnya yang dipercaya ampuh adalah dengan campuran antara garam dapur dan buah lemon. Lemon memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk mengatasi gigi kuning. Dan konon, gigi kuning bisa hilang dalam waktu yang tidak terlalu lama jika dilakukan rutin 1 kali atau 2 kali seminggu. Namun jangan dilakukan terlalu sering ya, karena akan berakibat buruk pada lapisan pelindung gigi. Pertama, kalian hanya perlu menyiapkan 1 buah lemon dan 1 sendok teh garam halus. Untuk tahap proses pembuatan dan pemakaiannya adalah sebagai berikut. Bersihkan buah lemon terlebih dahulu. Masukkan garam ke dalam wadah. Potong buah lemon menjadi 2 bagian, kemudian peras ke dalam wadah garam. Perhatikan sampai garam benar-benar larut dalam perasan air lemon. Gunakan campuran garam dan lemon ini sebagai pasta gigi untuk menyikat gigi. Sikat gigi selama kurang lebih 5 menit. Terakhir, kumur dengan air. 4. Garam dan jeruk nipis. Racikan garam dengan jeruk nipis dapat secara alami membantu memutihkan gigi. Caranya simpel. Kalian hanya perlu menyiapkan 1 sendok makan garam dapur halus, 1 buah jeruk nipis, dan mangkuk kecil sebagai wadah. Sedangkan untuk tahap pembuatannya adalah sebagai berikut. Bersihkan jeruk nipis terlebih dahulu. Potong menjadi 2 bagian. Peras ke dalam wadah. Campurkan air perasan dengan garam dan pasta gigi ke dalamnya. Aduk sampai tercampur rata. Setelah jadi, gunakan racikan garam, lemon dan pasta gigi tersebut untuk sikat gigi dengan cara yang benar. 5. Garam dan baking soda. Baking soda atau soda kue merupakan bahan dapur lainnya yang dipercaya dapat mengatasi gigi kuning. Namun perlu diperhatikan bahwa untuk pemakaian dari bahan yang satu ini, harus dalam takaran yang tidak berlebihan, karena kandungan zatnya yang apabila digunakan dalam jumlah banyak, dapat merusak lapisan enamel pada gigi. Pertama, kamu siapkan 1 sendok makan garam halus, 1,5 sendok makan baking soda, dan air. Tahapannya adalah seperti berikut ini. Campurkan 3 bahan tersebut di atas, garam, baking soda, dan air ke dalam sebuah wadah. Aduk hingga tekstur menyerupai pasta. Gunakanlah cotton bud untuk mengoleskan pasta pada gigi secara menyeluruh. Tunggu selama kurang lebih 20 menit. Terakhir, kumur dengan air sampai bersih. Setelah selesai, sikat gigi dengan pasta gigi seperti biasa. 6. Garam dan minyak goreng.
Cara memutihkan gigi selanjutnya menggunakan campuran garam dan minyak goreng. Konon, menggunakan campuran minyak goreng dan garam untuk memutihkan gigi ini berasal dari cara tradisional India yang disebut Ayurveda. Kedua bahan ini dipercaya dapat mengusir bakteri yang menyebabkan gigi menjadi kuning. Pertama, siapkan minyak goreng dan garam. Caranya membuatnya adalah seperti berikut ini. Campurkan garam dan minyak goreng secukupnya ke dalam sebuah wadah. Tuangkan ke dalam mulut. Gunakan dengan cara berkumur selama 5 menit dan jangan ditelan. Buang kumuran tersebut dan kumur lagi dengan air dingin. Setelah selesai, sikat gigi dengan pasta gigi seperti biasanya. 7. Garam dan cuka apel. Campuran lain untuk memutihkan gigi adalah garam dan cuka apel. Karena cuka apel terbukti dapat memutihkan gigi secara alami, yang juga efektif. Cuka apel mengandung zat asam asetat, magnesium, dan potasium, yang berkhasiat untuk merontokkan kotoran akibat gigi kuning. Caranya juga simpel, kamu hanya perlu menyiapkan 1 sendok makan garam halus, 1,5 sendok makan cuka apel, dan air perasan lemon. Berikut adalah prosesnya. Campurkan bahan-bahan tersebut di atas, garam, cuka apel, dan perasan lemon, ke dalam gelas. Aduk sampai rata. Gunakan campuran tersebut untuk berkumur selama 5-10 menit. Setelah selesai, sikat gigi dengan pasta gigi seperti biasa. Selesai. 8. Garam dan stroberi. Campuran pemutih gigi kali ini menggunakan buah stroberi. Kandungan astrigen dan vitamin C dari buah stroberi dipercaya dapat menghilangkan kotoran yang menyebabkan gigi menjadi menguning. Cara memutihkan gigi kali ini, kamu cukup menyiapkan 1 sendok makan garam halus dan 1 buah stroberi. Caranya seperti di bawah ini. Bersihkan dan haluskan buah stroberi. Masukkan ke dalam wadah. Campur dengan garam sambil diaduk. Oleskan campuran garam dan stroberi tersebut pada gigi secara menyeluruh menggunakan cotton bud. Tunggu selama kurang lebih 20 menit. Lalu, gosok gigi hingga bersih dan kumur dengan air. Memutihkan gigi dengan garam memang dapat secara efektif menghilangkan gigi kuning. Namun sebaiknya, memutihkan gigi dengan garam tidak kamu lakukan terlalu sering, karena garam memiliki sifat abrasif, yang apabila digunakan terlalu sering untuk memutihkan gigi, dapat menyebabkan lapisan gigi jadi terkikis. Cara menggunakan garam untuk ketombe. Rambut yang sehat dan indah menjadi salah satu indikator kecantikan para wanita, dan tidak bisa dipisahkan dari ritual perawatan kecantikan lainnya. Wajah yang sudah tampak cantik sempurna akan terlihat kurang apabila rambut tidak terawat. Untuk menyempurnakan penampilan rambutnya, para wanita seringkali melakukan berbagai perawatan, baik yang modern maupun yang tradisional. Hal itu tentu dilakukan untuk menjaga kondisi rambutnya agar tetap indah dan terawat. Begitu juga dengan para pria yang tentunya wajib merawat rambut mereka. Salah satu masalah rambut paling umum yang dialami sebagian besar orang adalah rambut berketombe. Penyebab kulit kepala terkelupas seperti ketombe bisa disebabkan oleh berbagai hal. Mulai dari gaya hidup sehari-hari yang mungkin kurang memerhatikan kesehatan rambut atau makanan penyebab ketombe yang dikonsumsi. Cara keramas juga bisa mempengaruhi timbulnya ketombe pada kulit kepala. Jika kurang bersih dalam membilas rambut setelah keramas, hal ini bisa membuat sisa sampo yang masih menempel, menumpuk bersama kulit mati, dan menimbulkan ketombe. Seringkali ketombe menyebabkan rasa percaya diri menurun, karena terlihat mengotori rambut, dan jatuh pada pakaian, apalagi ketika memakai pakaian dengan warna yang gelap, maka ketombe akan semakin menampakkan wujudnya. Tentu hal tersebut sangat mengganggu penampilan kita, dan menyebabkan rasa tak nyaman pada diri sendiri. Sejatinya berketombe bukanlah hal baru, ada beberapa cara tradisional
yang sampai saat ini dipercaya mampu mengatasi ketombe dengan efektif dan mempunyai risiko lebih rendah jika dibandingkan dengan menggunakan produk perawatan rambut berbahan kimia. Salah satu cara menghilangkan ketombe dengan alami dan cepat adalah dengan menggunakan garam. Berikut ini beberapa caranya. 1. Garam dengan minyak kelapa. Minyak kelapa mengandung banyak vitamin E, yang baik untuk pertumbuhan rambut serta kulit kepala. Cara ini sangat cocok untuk kamu, yang ingin menghilangkan ketombe, namun tetap ingin memberikan vitamin pada rambut. Caranya mudah saja. Campurkan minyak kelapa dengan garam. Pijat dengan perlahan pada kulit kepala. Diamkan selama beberapa saat. Bilas menggunakan air bersih atau sampo berbahan dasar ringan untuk menghilangkan sisa minyak dan garam pada kulit kepala. 2. Larutan garam. Larutan garam juga dapat menghilangkan ketombe, khususnya jenis ketombe kering. Adapun cara menggunakan larutan garam untuk menghilangkan ketombe yaitu: siapkan 2 hingga 5 sendok makan garam dapur. Larutkan ke dalam air hangat. Gosokkan larutan garam tersebut ke kulit kepala, menggunakan kedua tangan. Diamkan kurang lebih 15 menit, sambil memijat perlahan kulit kepala. Basuhlah kulit kepala dengan air, untuk menghilangkan sisa-sisa garam dan ketombe, hingga bersih. 3. Garam dengan air lemon. Dengan mencampurkan garam dengan air perasan lemon, mampu mengurangi minyak berlebihan pada kulit kepala, dan membunuh bakteri penyebab timbulnya ketombe. Campurkan 2 sendok makan garam laut, dengan perasan air lemon. Campurkan keduanya hingga merata, dengan baik. Pijat kulit kepala menggunakan ramuan ini, dan biarkan meresap selama 15 hingga 20 menit. Cuci bersih seluruh permukaan kulit kepala, menggunakan sampo berbahan dasar ringan. 4. Garam dengan cuka apel. Kamu dapat membuat scrub berbahan dasar garam dan cuka apel. Dengan perpaduan garam dan cuka apel, kulit kepala akan terhindar dari ketombe, dan kelembaban kulit kepala juga dapat terjaga. Caranya: campurkan sedikit garam dan cuka apel, hingga membentuk scrub. Gosokkan pada kulit kepala yang berketombe. Lalu diamkan beberapa saat. Bilas dengan air bersih. 5. Garam dan minyak zaitun. Cara menghilangkan ketombe dengan garam. Jika kamu memiliki kulit kepala yang kering, kamu bisa mencobanya dengan mencampurkan garam dengan minyak zaitun. Dengan adanya sifat garam yang mampu menyerap minyak, dan minyak zaitun yang esensial, merupakan kombinasi yang ampuh untuk menghilangkan ketombe pada kulit kepala yang kering. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: campurkan 2 sendok makan garam laut dengan 1/4 minyak zaitun hangat. Campurkan keduanya hingga merata dengan baik. Pijat kulit kepala menggunakan ramuan ini, dan biarkan meresap selama 15 hingga 20 menit. Cuci bersih seluruh permukaan kulit kepala menggunakan sampo berbahan dasar ringan. 6. Garam dengan lidah buaya. Aloe vera atau lidah buaya telah terkenal akan khasiatnya untuk rambut. Mencampurkan aloe vera dengan garam, kandungan garam akan menghilangkan ketombe dan minyak aloe vera akan melindungi helaian rambut dari efek samping penggunaan garam tersebut. Caranya cukup mudah. Taburkan garam pada batang aloe vera. Gosokkan secara perlahan pada kulit kepala. Cara ini terbukti ampuh jika dilakukan secara rutin. Cara menggunakan garam untuk obat batuk. Batuk kering diartikan sebagai batuk yang tidak disertai dahak atau lendir. Kondisi ini bisa disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari paparan asap dan debu, infeksi virus, asma, hingga naiknya asam lambung atau GERD. Gejala yang menyertai batuk kering berbeda-berbeda, tergantung pada penyebabnya. Pada kasus asma, misalnya, batuk kering bisa disertai dengan mengi dan sesak napas. Sementara pada GERD,
batuk kering biasanya disertai dengan rasa perih di tenggorokan dan di ulu hati. Pada dasarnya, batuk kering disebabkan oleh iritasi pada tenggorokan. Iritasi ini menyebabkan peradangan yang akan merangsang refleks batuk. Bila peradangan yang terjadi cukup berat, refleks batuk akan sangat sulit untuk ditahan. Untuk itu, kamu bisa menggunakan air garam guna menyembuhkannya. Air garam sering digunakan sebagai terapi alami di rumah selain penggunaan obat-obatan. Kandungan garam yang digunakan secara ilmiah dapat membantu membentuk lapisan pelindung yang menghambat bakteri atau benda asing untuk masuk, sehingga dapat menurunkan risiko untuk terjadinya infeksi pada mulut dan tenggorokan serta meredakan peradangan yang terjadi. Manfaat penggunaan air garam: mengurangi keparahan dari infeksi pernapasan seperti flu, radang tenggorokan. Meredakan nyeri tenggorokan yang terjadi akibat alergi. Melindungi gusi sehingga berkumur dengan air garam dapat meningkatkan kesehatan mulut dan mencegah radang gusi, karies. Berkumur air garam pada penderita batuk seperti yang Anda tanyakan dapat membantu mengurangi rasa gatal di tenggorokan dan mengurangi gejala iritasi di tenggorokan yang merangsang batuk. Untuk membuat air garam dengan benar sebaiknya mencampur setengah hingga 1 sendok teh garam dengan 250 ml air. Air yang digunakan sebaiknya yang hangat karena lebih nyaman pada tenggorokan dibandingkan air dingin. Selain itu, garam lebih mudah tercampur pada air hangat. Cara menggunakan air garam untuk berkumur. Berkumur setidaknya 2 kali sehari. Saat berkumur, pastikan air garam mengenai keseluruhan bagian mulut. Lalu buang air kumuran. Air garam dapat ditelan namun lebih dianjurkan untuk dibuang. Hati-hati penggunaan air garam untuk berkumur terlalu sering karena terlalu banyak air garam dapat berisiko untuk terjadinya dehidrasi. Manfaat garam untuk penyakit kulit. Terapi garam adalah salah satu cara alami dan efektif untuk mengobati masalah pada kulit. Garam dapat memutihkan kulit, juga melindungi dari ruam. Sebab, garam mengandung antibakteri dari alam, dan dapat mengelupas kulit kering. Beragam tempat perawatan spa di seluruh dunia menyediakan terapi garam, untuk meremajakan, dan memelihara cahaya alami kulit. Garam laut mengandung mineral dosis tinggi, seperti kalium, magnesium, kalsium, dan lain-lain, yang dapat merevitalisasi sel-sel kulit. Selain itu, garam menghidrasi kulit dan melindungi dari kusam, memulihkan iritasi, serta membantu generasi sel-sel kulit. Sifat antiinflamasi pada garam, membuat kulit terasa sejuk. Tidak hanya bermanfaat buat kulit, garam juga mampu mengurangi stres, sebagai pemicu utama kulit menjadi tidak sehat. Cobalah mandi dengan garam, atau skarp garam, untuk merelaksasi kulit dan mengembalikan kesegarannya. Berikut ini cara memanfaatkan garam untuk masalah kulit. 1. Garam untuk memutihkan kulit. Garam dapat mencerahkan kulit secara alami, menyingkirkan kotoran, serta mengembalikan sel-sel kulit. Caranya, buat pasta menggunakan garam dan air, dengan perbandingan 2:1. Aplikasikan pasta pada wajah, diamkan sekitar 30 detik, dan bilas dengan air. Garam pada dasarnya adalah natrium, jadi jangan dibiarkan terlalu lama pada kulit, karena dapat menyebabkan kulit terbakar. 2. Kulit ruam. Garam kaya akan magnesium sulfat, sehingga dapat mengobati gatal-gatal pada kulit, dan menyejukkan. Campur secangkir air panas dan garam pada mangkuk, biarkan dingin lalu bekukan ke dalam kulkas. Setelah dingin, aplikasikan campuran itu pada area yang gatal, dan diamkan selama 30 menit. 3. Jamur kulit. Garam juga mengandung antibakteri, yang dapat menyingkirkan jamur pada kulit secara permanen. Campur setengah cangkir baking soda dan garam, ke dalam air untuk mandi. Siram tubuh dengan air tersebut, dan lihat perubahannya dari waktu ke waktu. 4. Infeksi kulit. Infeksi kulit dapat terjadi, karena beragam pemicu, dan sangat penting mengobatinya dengan benar sebelum terlalu parah.
Sifat antiinflamasi dari garam sangat baik untuk mengobati infeksi kulit. Tambahkan 2 sendok teh garam meja dalam air hangat, dan gunakan kain bersih untuk mengusapkannya pada kulit yang terinfeksi atau luka terbuka. 5. Pembersih kulit. Garam juga dapat digunakan sebagai pembersih alami kulit, membersihkan pori-pori, serta mengurangi produksi minyak. Campur 2 sendok teh garam dengan air hangat, dan biarkan garam larut. Setelah larut, gunakan campuran itu sebagai face mist. 6. Scrub wajah. Garam adalah sekrup alami, yang sangat baik dibanding gula. Garam dapat menyingkirkan sel-sel kulit mati, dan menyegarkan kulit. Campur setengah cangkir garam dengan 1/4 sendok perasan lidah buaya, dan tambahkan minyak esensial pilihan Anda, seperti minyak lavender. Aplikasikan campuran ini pada wajah sebagai scrub, dengan gerakan melingkar untuk menyingkirkan sel-sel mati secara perlahan. 7. Relaksasi. Garam dapat menenangkan tubuh secara alami. Campurkan 1/3 cangkir garam dalam air hangat, biarkan larut, kemudian gunakan ketika mandi. Air garam hangat ini dapat menenangkan dan merelaksasi kulit. 8. Menghaluskan kulit. Selain menyingkirkan kulit mati, garam dapat melembutkan kulit. Campurkan 1/4 sendok makan garam, dengan setengah sendok minyak zaitun dan kelapa. Setelah menjadi pasta, gosokkan pada wajah dengan lembut. Garam Himalaya dan manfaatnya untuk kesehatan. Garam Himalaya adalah garam berwarna merah muda dan berasal dari pegunungan Himalaya, Pakistan. Konon garam ini disebut lebih sehat daripada garam meja biasa. Apakah benar demikian? Garam Himalaya diekstraksi dari tambang garam Heura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang tersebut merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Disebutkan juga bahwa garam Himalaya diekstraksi secara alami supaya bebas dari zat aditif. Berbeda dengan garam meja pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam meja biasa. Dari segi ukuran, kristal garam Himalaya juga agak lebih besar dari garam meja. Secara kimia sebetulnya garam Himalaya sama dengan garam meja. Kandungan natrium klorida di dalamnya berkisar antara 98%. Namun bedanya garam Himalaya memiliki kandungan mineral lain yang lebih kaya, seperti kalium, magnesium, dan kalsium. Mineral-mineral inilah yang konon dapat membuat garam Himalaya jadi berwarna merah muda. Berbeda dengan garam meja yang umumnya difortifikasi dengan yodium, garam Himalaya justru tidak begitu. Sebetulnya inilah hal mencolok yang membedakan garam Himalaya dengan garam dapur. Konon karena tak mengandung yodium inilah makanya garam Himalaya disebut lebih sehat. Namun perlu diketahui juga bahwa tubuh sebenarnya membutuhkan yodium untuk menjaga kesehatan tulang. Terlebih jika masih di usia pertumbuhan. Maka, jika memang ingin mengonsumsi garam Himalaya baiknya cukupi kebutuhan yodium dengan makan makanan yang mengandung yodium tinggi misalnya susu dan telur. Selain dari segi tampilan baik warna dan ukuran, nutrisi garam Himalaya dan garam meja juga berbeda. Secara ringkas, garam meja memiliki kandungan natrium yang lebih tinggi sedang garam Himalaya lebih tinggi kandungan mineral lainnya. Lebih mudahnya, dalam 1 gram garam meja terkandung kurang lebih 381 mg natrium dan 0,01 mg zat besi. Sementara dalam 1 gram garam Himalaya terkandung 368 mg natrium dan 0,03 mg zat besi. Berhati-hatilah saat membeli garam Himalaya, karena di pasaran kerap ditemukan produk garam Himalaya palsu. Jika diamati sekilas agak sulit membedakan mana garam Himalaya asli dan mana yang palsu. Namun, setelah dilakukan uji coba sederhana kamu akan bisa membedakannya. Salah satu trik untuk menguji keaslinya garam Himalaya ialah dengan meletakkan di lantai atau tempat lembab.
Garam Himalaya asli memiliki kandungan mineral alami dan air yang sedikit lebih tinggi. Sehingga, jika diletakkan di atas lantai yang lembab, garam Himalaya akan mudah mencair. Saat dipegang, garam Himalaya asli juga akan terasa lebih lengket dan kesat. Namun, ketika dilarutkan dalam air, garam Himalaya asli tetap menyisakan butiran halus. Trik lain yang dapat dilakukan untuk menguji keaslian garam Himalaya ialah dengan mencicipinya. Umumnya garam Himalaya asli memiliki rasa yang sedikit lebih asin daripada garam palsu. Hal ini disebabkan oleh kandungan natrium dalam Himalaya yang lebih rendah daripada garam palsu atau garam meja lainnya. Selain itu, garam Himalaya asli juga tidak meninggalkan rasa pahit saat dicicipi karena bebas dari zat aditif. Dari segi warna, garam Himalaya palsu juga lebih pucat daripada garam Himalaya asli. Garam Himalaya dapat memulihkan kadar elektrolit dalam tubuh. Secara tidak langsung, hal tersebut akan membuat aliran cairan dalam tubuh bekerja lebih baik. Dengan begitu, keseimbangan mineral dan hormon dalam tubuh juga akan semakin baik. Sehingga bisa membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan mencegah terjadinya lonjakan gula darah secara tiba-tiba. Hipotermia adalah kondisi di mana suhu tubuh menurun hingga berada di bawah 35 derajat Celcius. Biasanya hipotermia terjadi pada seseorang yang berada di tempat dingin, seperti puncak gunung misalnya. Salah satu cara efektif untuk mencegah hipotermia ialah dengan mengonsumsi natrium melalui makanan sehat. Alternatif mudahnya yakni dengan mengganti garam meja dengan garam Himalaya. Konon garam Himalaya dipercaya dapat menurunkan berat badan karena memiliki kadar natrium yang lebih sedikit. Namun hingga saat ini klaim tersebut masih belum memiliki bukti yang kuat. Sebetulnya hal yang harus diperhatikan ialah batas aman konsumsi natrium per hari. Baik konsumsi garam Himalaya maupun garam meja lainnya. Dengan mengonsumsi garam yang sesuai kebutuhan, efek samping dari penggunaannya pun akan dapat ditekan. Secara tidak langsung hal ini bisa membuat dietmu berjalan dengan baik. Perlu diingat juga bahwa mengonsumsi garam berlebihan dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, penyakit jantung, atau bahkan ginjal. Jadi lebih baik mulailah aturan takaran garam per harinya. Manfaat garam Himalaya untuk kesehatan. Manfaat garam Himalaya luar biasa bagi kesehatan dan kecantikan wajah. Kurangi tekanan darah, atasi insomnia hingga bikin awet muda. Garam Himalaya atau Himsalt berbeda dengan garam dapur biasanya. Himsalt ditemukan sekitar 250 juta tahun lalu di bawah kaki pegunungan Himalaya. Awalnya, garam ini terkubur di bawah lapisan lava, salju dan es. Lapisan lava ini melindungi garam Himalaya tersebut dari polusi udara, menjadikannya garam yang disebut paling murni di dunia. Warna pink ini bukan hasil dari zat pewarna yang berbahaya. Perpaduan warna pink, merah dan putih adalah indikasi kandungan yang kaya akan zat besi natural. Selain itu, garam Himalaya juga memiliki 84 zat kandungan lainnya, seperti sulfat, magnesium, kalsium, potasium dan fluoride, yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Berbeda dengan garam dapur yang diproses secara berlebihan, sehingga kehilangan kandungan mineral yang dibutuhkan untuk tubuh. Dengan mengonsumsi garam Himalaya di makanan sehari-hari, banyak manfaat menarik lainnya yang bisa didapatkan. Berikut ini di antaranya. 1. Mengandung iodin natural. Garam Himalaya ditemukan dengan kondisi yang bersih dari polutan dan diproses tanpa ditambahkan zat kimia buatan. Karena itu, 100% kandungan mineral garam Himalayan, seperti iodin, adalah organik. Apa bedanya dengan iodin di garam dapur? Nah, garam dapur sendiri tidak memiliki kandungan iodin. Beberapa merek garam dapur menambahkan zat tersebut dalam proses pembuatannya, namun bahan tersebut bukanlah hasil yang natural. Iodin dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga kesehatan kelenjar tiroid yang berfungsi mengatur keseimbangan metabolisme dan hormon tubuh. Selain itu,
Iodin juga dapat mencegah stroke, penyakit gondok dan kretinisme. 2. Mengurangi tekanan darah. Banyak penderita tekanan darah tinggi atau hipertensi dikarenakan konsumsi sodium yang berlebihan. Untuk menjaga kesehatan tubuh, disarankan mengkonsumsi sodium tidak lebih dari 2.300 mg per hari. Garam dapur sendiri memiliki 2.300 mg per sendok makan, sedangkan garam Himalaya hanya mengandung 420 mg. 3. Mengurangi otot yang kram. Pasti kamu pernah dengar, kalau otot kram, makan pisang. Mengapa pisang? Karena buah ini memiliki kandungan magnesium yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan elektrolit tubuh. Alhasil, menjaga kesehatan kontraksi otot. Elektrolit lainnya seperti sodium, kalsium dan potasium juga penting diperhatikan. Nah, garam Himalaya mengandung semua elektrolit tersebut untuk menghindari kram otot. 4. Menjaga keseimbangan pH tubuh. Tubuh dengan tingkat keasaman atau kebasaan yang tidak seimbang dapat menyebabkan masalah kesehatan dari berat badan naik sampai kerusakan organ ginjal. Garam dari pegunungan Himalaya dapat membantu menyeimbangkan pH tubuh yang pas. Kebanyakan orang memiliki pH tubuh yang rendah atau keasamaan yang tinggi. Salah satu solusi untuk meningkatkan pH adalah dengan mengonsumsi sodium dan elektrolit yang ada di dalam garam Himalaya ini. 5. Membantu sistem pernapasan. Garam Himalaya memiliki properti antiinflamasi dan antibakteri yang untuk mengurangi kelebihan lendir dan meningkatkan transportasi mukosiliar untuk mengeluarkan patogen dalam tubuh. Mungkin kamu pernah dengar haloterapi, yaitu pengobatan natural untuk masalah pernapasan, seperti bronkitis akut. 6. Mengatasi masalah insomnia. Mungkin kamu sudah mencoba berbagai cara tapi masih sulit tidur. Penelitian pada 1980 menemukan bahwa kekurangan sodium, di bawah 500 mg per hari, bisa menjadi pemicu insomnia di malam hari. Namun, bukan berarti dihimbaukan untuk mengkonsumsi sodium yang berlebihan. Keseimbangan elektrolit bisa jadi kunci solusi untuk insomnia kamu. 7. Membersihkan udara. Pernah lihat lampu kristal garam Himalaya? Lampu ini bukan hanya hiasan cantik untuk pajangan, namun juga berfungsi sebagai pembersih udara di sekitarnya. Lampu ini melepaskan ion-ion yang menangkap partikel kuman, alergen dan debu sehingga tidak terhirup oleh tubuh. Ion dari lampu kristal ini sering juga digunakan untuk meningkatkan kadar oksigen dalam tubuh dan mengurangi stres. 8. Menghilangkan selulit. Selulit pada kulit timbul karena timbunan lemak di bawah kulit dan merupakan hal yang sangat normal. Namun, beberapa dari kita apalagi para wanita pastinya ingin kulit yang mulus bebas selulit. Selulit sendiri tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, tapi bisa dikurangi. Salah satu solusi populer adalah dengan menggunakan skrap garam Himalaya. Menggosokkan skrap garam ini dengan gerakan melingkar dapat memperlancar dan mengurangi timbunan lemak. 9. Detoksifikasi. Berendam di air hangat dengan campuran garam Himalaya merupakan tradisi barat dan timur. Saat berendam, tubuh kita menarik mineral penting dalam garam dan sekaligus mengeluarkan racun dalam tubuh. Selain itu, berendam di air hangat merangsang sistem saraf parasimpatis yang membuat tubuh kita jadi rileks. 10. Memperbaiki sistem pencernaan. Sistem pencernaan tubuh kita terdiri dari berbagai enzim penting yang membantu memproses makanan. Mengonsumsi makanan dengan garam Himalaya bisa merangsang asam klorida dan enzim tertentu sehingga dapat memperbaiki fungsi sistem pencernaan kita. Selain itu, nutrisi yang kita konsumsi dari makanan bisa diserap lebih efektif dengan bantuan garam ini. 11. Mencegah penuaan. Siapa sih yang tidak mau terlihat muda? Salah satu khasiat garam Himalaya mencegah efek samping penuaan seperti keriput, wajah kering dan kusam. Campur air dan garam ini lalu aplikasikan ke wajah. Mineral dalam garam dapat diserap oleh kulit dan menghasilkan wajah yang lebih cerah dan kencang.
Tapi, hati-hati jangan sampai kena mata ya. 12. Menghilangkan jerawat. Jerawat dan komedo disebabkan oleh sebum berlebihan dalam kulit. Cara ampuh untuk menghilangkan dan mencegah jerawat adalah dengan sering merawat wajah menggunakan skincare. Campurkan garam pegunungan Himalaya dengan essential oil dan madu sampai kekentalan yang diinginkan. Efek detoksifikasi garam membantu menghilangkan sel kulit mata dan kelebihan minyak di wajah. Efek samping mengkonsumsi garam. Makanan tanpa garam akan terasa hambar dan kurang enak. Itulah mengapa banyak orang suka menambahkan garam untuk menambah kelezatan makanan yang dimakannya. Selain sebagai penambah rasa, garam juga mengandung sodium, yang punya peranan penting bagi kesehatan manusia. Namun, terlalu banyak mengonsumsi garam juga tidak baik bagi kesehatan. Garam dapur yang sering digunakan hampir dalam setiap masakan sebenarnya memiliki dua unsur penting untuk tubuh, yaitu natrium, sodium, dan klorida. Natrium diperlukan untuk menjaga fungsi tubuh dan keseimbangan cairan dalam tubuh, membantu kerja saraf dan otot, serta mengendalikan tekanan dan volume darah. Sedangkan klorida membantu tubuh dalam mencerna setiap makanan yang dikonsumsi. Sebagai bumbu penyedap rasa, garam juga disukai banyak orang. Bahkan, ada beberapa orang yang sangat menyukai makanan asin, sehingga cenderung menambahkan garam dalam jumlah banyak. Sebenarnya, mengapa banyak orang begitu menyukai garam? Sebuah penelitian menemukan bahwa otak merespon zat sodium dalam garam sama seperti zat nikotin, sehingga dapat menimbulkan efek kecanduan. Namun, kamu dianjurkan untuk membatasi konsumsi garam perharinya. Pasalnya, unsur garam yang bermanfaat, yang sudah disebutkan sebelumnya, justru bisa membahayakan tubuh bila dikonsumsi terlalu banyak. Berikut ini akibatnya, bila kamu terlalu banyak makan garam. 1. Risiko penyakit jantung meningkat. Konsumsi garam berlebih sudah sering dikaitkan dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kondisi ini tentu saja merupakan salah satu risiko penyakit jantung. Bagi beberapa orang yang sensitif terhadap sodium, mengonsumsi sodium dalam jumlah tinggi bisa menyebabkan penahanan cairan, edema, dan tekanan darahnya meningkat. Kondisi ini membuat mereka lebih berisiko terkena stroke, penyakit jantung, dan penyakit ginjal. Setiap kali tekanan darah kamu naik, jantung harus bekerja lebih keras. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah dan otot jantung itu sendiri. 2. Risiko demensia vaskular meningkat. Tidak hanya meningkatkan risiko stroke, asupan garam yang tinggi juga dapat meningkatkan risiko demensia vaskular. Demensia adalah kondisi menurunnya fungsi otak yang memengaruhi ingatan, pemikiran, bahasa, penilaian, dan perilaku. Demensia vaskular dapat terjadi akibat pembuluh darah di otak tersumbat. Sekitar 1 dari 3 orang yang mengalami stroke juga mengalami demensia vaskular. 3. Massa tulang menipis. Kadar kalsium yang terlalu tinggi yang diekskresikan dalam urin dipercaya oleh beberapa ahli dapat membuat tulang menipis. Bahkan, beberapa studi sudah menemukan bahwa garam dapur dapat menyebabkan tulang kehilangan kalsium, sehingga membuat tulang menjadi semakin lemah. Lama-kelamaan kehilangan kalsium yang berlebihan juga dapat meningkatkan risiko terjadinya osteoporosis, terutama pada wanita yang sudah memasuki masa menopause. 4. Fungsi ginjal terganggu. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, garam memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Garam dapat memberikan isyarat kepada ginjal kapan harus menahan air dan kapan harus membuang air. Namun, konsumsi garam yang berlebihan justru dapat mengganggu fungsi tersebut. Bila kamu terlalu banyak makan garam, ginjal akan menyerap lebih banyak air, retensi, sehingga menyebabkan volume darah meningkat. Gejala yang akan timbul adalah edema yang ditandai dengan pembengkakan terutama di tangan, lengan, kaki, dan pergelangan kaki. 5. Kanker perut.
Sebuah studi pada tahun 1996 menemukan bahwa kematian akibat kanker perut pada pria dan wanita berkaitan erat dengan konsumsi garam berlebih. Selain itu, asupan garam yang tinggi juga dikaitkan dengan penyakit perut lainnya seperti sakit MAH. Mengetahui ada banyak dampak buruk yang bisa terjadi akibat terlalu banyak makan garam, kamu dianjurkan untuk membatasi konsumsi garam, setidaknya 5 gram, atau setara dengan 1 sendok teh per hari.